Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya yang membahas seputar alur cerita film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat-sangat seru. Oh ya guys, Mimin hampir lupa. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman dan saudara-saudara sekalian subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita filmnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go. Diawali dengan seorang mantan bodyguard bernama Lucas yang sekarang dia bekerja di sebuah klub sebagai petugas keamanan. Beberapa saat kemudian terjadi keributan antara pengunjung yang langsung dilerai oleh Lucas. Lucas sendiri sekarang hanya tinggal bersama putri satu-satunya bernama Sarah, sedangkan sang istri telah meninggal dalam peristiwa perampokan beberapa tahun yang lalu. Setelah selesai sarapan, Lucas lalu mengantar Sarah ke sekolahnya. Di sini si ibu guru memberitahu Lucas untuk segera membayar uang SPP Sarah yang menunggak bulan lalu. Lucas mengatakan bahwa ia akan melunasinya dalam minggu-minggu ini. Saat kembali bekerja, Lucas melihat seorang pria yang sedang memukuli wanitanya untuk kemudian langsung mengamankan pria tersebut. Namun tanpa ia sengaja, pria ini terjatuh dan meninggal. Karena kejadian tersebut, Lucas pun dipecat dari pekerjaannya. Namun di sini, Omar berbaik hati dengan menawarkan pekerjaan baru untuk Lucas, yaitu menjadi security di sebuah klub milik seorang mafia Belanda bernama Jan Dekkers. Lucas lalu dibawa memasuki ruangan, kemudian disuruh bertarung dengan beberapa kandidat lainnya untuk mencari tahu siapa yang layak mendapat pekerjaan tersebut. Jan Dekkers selalu meminta Lucas untuk memulai pekerjaannya pada hari Jumat. Pulang ke rumah, Lucas pun membersihkan luka-lukanya, dan terlihat di sini Sarah sedikit mengkhawatirkan Lucas. Keesokan harinya, Lucas kembali mengantar Sarah ke sekolahnya dan membayar uang SPP Sarah. Hingga di saat Lucas ingin pulang, ia dihadang oleh dua orang polisi yang kemudian langsung membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Neko lalu memberitahukan bahwa pria yang ia pukul di klub kemarin adalah anak anggota parlemen, yang artinya ayah si pria tersebut mudah saja menuntut dan mempenjarakan Lucas. Namun di sini, Neko menawarkan perlindungan hukum kepada Lucas, asalkan Lucas mau bekerja sama dengannya untuk menyelidiki Jan Dekkers, seorang mafia Belanda yang sedang berbisnis di Eropa. Neko mengatakan ada 20 negara yang menyuruhnya untuk menangkap Jan Dekkers. Karena tidak ada pilihan lagi, Lucas pun menyetujui tawaran tersebut. Neko lalu meminta Lucas menghafalkan nomor teleponnya untuk menginformasikan apa saja yang Lucas ketahui nanti tentang Jan Dekkers. Hari pertamanya bekerja, Lucas melihat seorang wanita bernama Lisa yang datang ingin bertemu dengan Jan Dekkers. Namun sekian lama menunggu, Jan Dekkers tidak juga datang menemui Lisa. Garrett lalu meminta Lucas untuk mengantar Lisa kembali ke hotel dan memastikannya agar tetap aman. Setelah mengantar Lisa, Lucas pun memberitahukan tentang Lisa kepada Neko, yaitu seorang wanita Itali yang datang ingin bertemu dengan Jan Dekkers. Neko lalu mengatakan bahwa mereka akan segera menyelidiki Lisa. Saat kembali ke klub, Lucas diminta menemui Jan Dekkers di mobilnya. Di sini mereka mengancam dan menanyakan siapa Lucas sebenarnya. Lucas pun memberitahukan bahwa dulunya ia merupakan seorang bodyguard di Afrika Selatan. Namun dirinya memutuskan untuk berhenti setelah istrinya meninggal dalam peristiwa perampokan. Dan sekarang ia harus berjuang untuk menghidupi putrinya yang baru berumur 8 tahun. Jan yang mendengar itu, ia meminta Lucas untuk mengawalnya pergi menemui seorang negosiator atau perantara bernama Lee. Lee memberitahukan bahwa orang Belanda itu meragukannya dan menolak untuk berbisnis bersama Jan. Yang mana sampai sekarang kita dan juga Lucas masih belum tahu apa sebenarnya bisnis yang dijalankan oleh Jan Dekkers ini. Di sini Jan pun dibuat marah karena seharusnya mereka mempercayai Jan yang juga merupakan asal Belanda. Jan lalu meminta Lee untuk memikirkan cara lain agar mereka mau berbisnis dengannya. Setelah itu, Jan memberikan Lucas sebuah mobil dan memintanya untuk menjemput Lisa. Jan lalu menjemput Lisa dengan membawa Sarah, yang kemudian ia mengantar Lisa ke sebuah gudang penyimpanan. Selesai dengan itu, Jan meminta Lucas untuk menemuinya di sebuah pabrik.
Tiba di sana, Jan langsung menyuruh Lukas menemui Garrett di dalam pabrik. Go inside, Garrett is waiting for you. Hingga di saat Lukas memasuki pabrik, Jan langsung membawa Sarah kabur bersama mobilnya. Di sini mereka meminta Lukas untuk mengikuti semua perintah jika Lukas ingin putrinya tetap aman. Okay. If something happens to my daughter, I'll kill you. Yang dimana mereka menyuruh Lukas menculik seorang ahli peracik kokain yang sedang bekerja di sebuah pabrik pinggiran hutan. Di sisi lain, terlihat Sarah bersama Lisa di kamar hotel. Yang tidak lama kemudian, Lukas datang menjemput Sarah. Get your stuff, what do you need? Malam harinya, Lukas pergi ke klub untuk menemui Jan. Di sini, Lukas memperingatkan Jan untuk tidak lagi melibatkan Sarah dalam pekerjaannya. Jan pun meminta maaf atas kejadian ini dan memberikannya segapok uang untuk membayar kekacauan yang sudah terjadi. For the inconvenience. I'm just a bit short-handed lately. Setelah itu, Lukas, Garrett, dan juga Lisa pergi untuk melakukan pertukaran dengan pembisnis asal Belanda. Di sini, mereka menukar si ahli peracik kokain dengan barang yang ada di dalam koper. Namun saat pertukaran sedang berlangsung, si ahli berusaha kabur dan mereka dihujani dengan peluru. Hingga akhirnya Garrett tewas dalam kejadian ini. Lolos dari sana, mereka pun langsung kembali ke markas menemui Jan. Jan lalu memeriksa isi koper tersebut yang berisikan kertas watermark atau tanda air. Di sini terungkap ternyata Jan memiliki bisnis pencetakan uang palsu dengan dibantu oleh Lisa yang ahli dalam mencetak. Dan mereka mengirimnya ke beberapa negara untuk dijual. Setelah membakar mobil untuk menghilangkan jejak, Lukas lalu melaporkan tentang bisnis yang dijalankan Jan kepada Neko. That means I'm gonna send a new batch out. Good. Then you stay on it. Keesokan paginya, Lukas menitipkan Sarah kepada Omar, dan dia berjanji akan kembali menjemput Sarah jika pekerjaannya sudah selesai. Saat kembali ke mobil, Jan lalu menyuruh Lukas untuk menemui Lisa di hotel. We're going to print bank notes pretty soon. I'm going to need you. Ketika tiba di hotel, Lisa menceritakan tentang ayahnya yang meninggal dengan meninggalkan banyak hutang. Lisa yang bekerja di percetakan terpaksa mencetak uang palsu demi melunasi hutang almarhum ayahnya. Dan pekerjaan itu berlanjut hingga sampai saat ini. Namun sekarang Lisa yang berniat untuk keluar dari pekerjaannya mendapat ancaman dari Jan Deckers. Can you drop me somewhere? Setelah itu Lisa meminta Lukas menemaninya pergi ke sebuah gudang, tempat di mana uang palsu itu disimpan sebelum kemudian dikirim ke luar negeri. Beberapa hari kemudian Neko yang mendapatkan informasi itu dari Lukas, ia pun langsung menahan Lisa. Namun saat mereka memeriksa kontainernya, uang tersebut sudah tidak ada di sana. Yang dengan itu tidak ada bukti kuat untuk mereka menahan Lisa. Neko pun memberitahukan hal itu kepada Lukas, yang kemungkinan Jan Decker sudah mengetahui rencana mereka dan dia lebih dulu memindahkan uang tersebut. Di sini Lukas menyarankan Neko untuk melepaskan Lisa guna mencari bukti kuat untuk mereka menangkap Jan Deckers. Neko lalu menemui Lisa dan mengajaknya untuk bekerja sama. Ia juga berjanji akan membebaskan Lisa dari ancaman Jan Deckers. Meski sempat marah dengan Lukas, Lisa pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut. We're gonna be fine. Ketika kembali ke rumah, Lukas dikagetkan dengan Jan yang sudah menunggunya. Jan lalu menceritakan tentang polisi yang datang menggerebek gudangnya, yang artinya ada seseorang yang sudah membocorkan tentang bisnisnya kepada polisi. Lukas pun sempat dibuat khawatir dengan itu, namun untungnya Jan tidak mencurigai Lukas dan justru meyakini bahwa Lila yang telah mengkhianatinya. Let's go for a ride. Tiba di rumah Li, tanpa basa-basi Jan pun langsung membunuhnya. Beberapa hari kemudian, mereka pun kembali mencetak uang palsu. Hingga uang tersebut selesai dicetak, Neko bersama timnya datang mengepung mereka. Jan yang mengetahui Lukas telah menjebaknya, ia langsung menembak Lukas kemudian menyerahkan diri. Namun di sini, Neko tiba-tiba saja menembak mati Jan Deckers dan juga Lisa. Yang mana ternyata Neko adalah polisi kotor yang sengaja menjebak Lukas untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis Jan Deckers. Yes, payday. Come on, move it. Hurry up. Saat mengemasi uang, Neko melihat Lukas yang masih hidup dan berniat menembaknya. Namun tiba-tiba
Hingga ketika dua anak buah Neko datang, Lukas pun berpura-pura sudah tewas, yang kemudian langsung menembaki mereka. Dengan luka tembak di tubuhnya, Lukas pun berusaha menaiki mobil. Kemudian ia menelpon Sarah dan mengatakan bahwa ia akan segera menjemputnya. Setelah itu, film pun